Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Ini adalah situasi terkini pemirsa di depan Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Karena ini adalah agenda tertutup, agenda pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Jadi awak media tidak diizinkan untuk masuk ke dalam di tempat dilakukannya pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran ini. Jadi kami menantikan apa informasi terkini dari hasil pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Kalau dari agendanya atau rundown yang dipublikasikan, ini ada banyak tema pembekalan calon menteri yang akan dilakukan di Hambalang hari ini. Sudah dimulai sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ada agenda terakhir tentang pembekalan GDP, itu akan diselenggarakan nanti sore pemirsa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya ajak Anda, kita akan bergabung langsung dengan jubir Prabowo, juru bicara Prabowo, ada Dhanil Anzar Simanjuntak melalui sambungan telepon. Bang Dhanil, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dhanil, ini kalau hari ini khusus untuk calon menteri saja, calon wakil menterinya kapan Bang Dhanil? Hari ini memang khusus pemantapan untuk para calon menteri. Nanti kemungkinan para calon wakil menteri, wakil kepala badan itu dilakukan setelah setelah pelantikan. Bang Dhanil, kalau untuk hari ini dan besok 16 dan 17 Oktober ada beberapa tema yang dipilih dirilis juga, ada geopolitik, kesuksesan sebuah negara, GDP, besok ada tema AI sampai anti korupsi. Mengapa tema-tema ini yang dipilih Bang Dhanil? Pertama ini Pak Prabowo ingin membangun kesadaran bersama dan frame pikir yang sama kepada seluruh anggota kabinet beliau. Pertama misalnya ya, saya mau ambil titik tekan Pak Prabowo misalnya terkait dengan agenda anti korupsi yang sering saya sebutkan dan disampaikan Pak Prabowo di banyak kesempatan bahwasannya integritas itu yang utama. Artinya Pak Prabowo ke depan ingin memastikan agenda pemberantasan korupsi, agenda pemerintahan yang bersih itu menjadi tanggung jawab semua menteri, semua wakil menteri dan seluruh birokrat di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Agar kemudian apa yang sering disampaikan Pak Prabowo, kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini baik di APBN maupun di sumber daya alam kita itu bisa diminimalisir. Kemudian kedua, agenda terkait dengan memberikan pemahaman dan kesadaran bersama bahwasannya ada kondisi geopolitik dan geostrategis yang tidak baik-baik saja. Jadi Pak Prabowo ingin memastikan bahwasannya kenapa pilihan politik beliau pada saat ini adalah pilihan politik kolaboratif, merangkul banyak pihak. Itu ingin memastikan supaya kondisi dalam negeri kita itu tetap kompak menghadapi kondisi dan dinamika geopolitik dan geostrategis di luar sana yang tidak sedang baik-baik saja, yang sangat dinamis, bahkan punya kecenderungan anarkis. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin memastikan semua para menteri, semua anggota kabinet mempunyai keprihatinan bersama, kemudian memahami strategi apa yang harus dilakukan di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja dan sangat dinamis. Kemudian juga terkait dengan agenda peningkatan GDP. Pak Prabowo targetnya tentu ingin menghadirkan pembangunan ekonomi yang merata, mensejahterakan. Namun juga salah satu target numeriknya itu adalah bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan 8%. Kira-kira begitu, Pak. Apakah tema pembekalan calon menteri hari ini nanti akan diberikan juga kepada calon wakil menteri, calon kepala badan adalah hal yang sama atau bagaimana, Bang Dhanil? Betul, nanti hal ini juga akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Selain tentu ada beberapa tentu nilai-nilai value yang harus dipahami oleh
para menteri, para wakil menteri dan kepala badan terkait dengan sikap Pak Prabowo dalam kerja dan sebagainya. Kan sebagian besar misalnya orang-orang yang bergabung sebagai menteri dan wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, ini kan belum banyak bekerja bersama dengan Pak Prabowo karena berasal dari kelompok yang berbeda-beda. Oleh sebab itu tentu harus memahami irama dalam tanda kutip kerja Pak Prabowo selama ini sebagai seorang pemimpin, apalagi nanti sebagai presiden secara formal. Baik, kalau dari pembekalan yang nanti diberikan baik untuk calon menteri, calon wakil menteri, calon kepala badan, sebenarnya apa yang diinginkan oleh Prabowo Subianto sebagai output terdekatnya dari pemberian pembekalan seperti ini, Bang Dhanil? Pertama tentu Pak Prabowo berharap kabinet kompak, kemudian saling melengkapi. Di tengah tentu kritik publik misalnya sangat gemuk dalam tanda kutip, tapi mengingat kita sangat besar, negara besar, maka oleh sebab itu pilihan kolaborasi itu adalah keharusan. Nah, oleh sebab itulah target-target paling dekat ke depan tentu Pak Prabowo ingin memastikan birokrasi itu lebih efektif dan lebih efisien, artinya bebas dari praktek korupsi. Nah, mulai dari situ saja, kemudian Pak Prabowo berharap target-target output terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian terkait dengan perbaikan birokrasi dan sebagainya bisa diwujudkan. Baik. Ini kalau kita bicara nama-nama yang sudah dipanggil Bang Dhanil, mungkin masyarakat jadi penasaran karena ada beberapa nama yang mengejutkan. Apakah itu sudah lama diincar Prabowo? Mungkin seperti ada nama Raffi Ahmad, ada Giring Ganesa, bahkan sampai Budi Gunawan juga menurut masyarakat mungkin ini sedikit mengejutkan karena hari ini ada di Hambalang. Menurut Anda, apakah ini memang sudah lama diincar oleh Prabowo Subianto? Begini, Pak Prabowo kan dalam rekrutmen ini mendengarkan banyak pihak. Selain itu juga berangkat dari kebutuhan kekinian kita pada saat ini. Nah, selain tentu ada argumentasi politik yang tidak bisa diabaikan. Jadi tentu pilihan untuk orang-orang tersebut yang Anda sebutkan tadi sudah dilakukan Pak Prabowo, sudah didiskusikan Pak Prabowo panjang dengan banyak pihak. Namun yang perlu dicatat adalah ini kan prosesnya masih beberapa hari. Artinya sebenarnya Pak Prabowo secara tidak langsung itu ingin memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan, memberikan kritik terhadap orang-orang yang kemarin secara langsung Pak Prabowo pertunjukkan kepada publik, gitu kan. Kan misalnya banyak ya, banyak sebagian menteri menyebutkan dia menyerahkan tugas-tugas akan mendapatkan tugas dari Pak Prabowo, tapi kemudian tidak menyebutkan akan jadi menteri apa atau akan jadi wakil menteri apa. Kenapa? Karena itu etikanya. Tapi ada juga menteri atau wakil menteri menyebutkan saya akan jadi menteri ini, saya akan jadi wamen ini dan sebagainya. Kan dalam proses ini kan Pak Prabowo juga memperhatikan bagaimana attitude ya, bagaimana etika, bagaimana arah kepemimpinan mereka nanti di kementerian dan sebagainya dari proses-proses komunikasi awal. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Bang Dhanil, ada yang menarik juga karena ternyata dari daftar nama-nama ini kalau semakin dilihat, semakin ditelaah, ini sepertinya dari semua elemen ada dari Muhammadiyah, ada dari partai politik, ada dari ekspertis, profesional. Sebenarnya tujuan dibalik hal ini apa, Bang Dhanil? Ya, itu tadi yang saya sebutkan di awal, kan politik Pak Prabowo hari ini adalah politik kolaboratif. Kemudian kolaborasi yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo tentu adalah mencakup kolaborasi keindonesiaan. Saya sering sebutnya nilai-nilai dan fakta-fakta keindonesiaan. Oleh fakta keindonesiaan yang saya maksud adalah tentu ada NU, ada Muhammadiyah, ada
ya ada kelompok etnis lainnya, ada kelompok agama, profesional dan sebagainya. Jadi dari semua unsur dirangkum dan diramu Pak Prabowo menjadi kabinet yang rasa keindonesiaannya itu medok, kira-kira gitu. Oke, Bang Daniel, satu lagi. Kemarin Bang Daniel juga sempat dipanggil ke Kertanegara. Jadi nanti posisinya apa Bang Daniel? Duduk sebagai apa? Jadi kalau itu etikanya tentu apa yang akan menyampaikan Pak Prabowo. Nanti Pak Prabowo lah yang akan menyampaikan kepada publik. Saya tidak ingin mendahului. Tapi yang jelas saya masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman wartawan, bisa hadir di dialog dan macam-macam. Kalau sebelumnya jubir Prabowo Subianto, berarti selanjutnya bisa jadi jubir presiden, Bang Daniel? Ya, saya tidak tahu. Nanti Pak Prabowo lah yang akan jawab. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu. Bang Daniel Anzar Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV pagi hari ini. Terima kasih Bang Daniel. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV pagi hari ini. Nanti informasi seputar pembekalan calon menteri Prabowo Gibran bisa Anda saksikan di program lain di Metro TV. Akhir kata, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valencia Melvinsi. Berterima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.